Terimalah salam persahabatan dari saya. Salam minggu ke-15 setelah Trinitatis. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, yang menyertai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan di minggu ini tertulis di 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan, dengarlah. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Jonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, Engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Jonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar, dan Mephiboset bin Jonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Jonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Shalom Amanginang dan keluarga. Sejak semula Allah bersahabat dengan segala isi alam semesta, khususnya manusia. Persahabatan Allah ditandai ketika Allah menciptakan segalanya dengan baik adanya. Manusia pun diberi kesempatan untuk dipercaya mengelola tanam, mengelola taman. Manusia sebagai bagian dari ciptaan Allah adalah makhluk pemikir yang mengemban tugas dan tanggung jawab dari Allah untuk memuliakan kesemestaan Allah melalui karya nyata, melestarikan, merawat, memulihkan, dan menjaga bumi segala isinya. Persahabatan Allah kepada manusia tidak berakhir walaupun manusia telah berdosa. Demikian Yesus Kristus, Allah telah menunjukkan titik nadir dari persahabatan yang membuahkan pengorbanan Kristus di kayu salib. Ia yang bersahabat sejak awal dalam keseharian, dalam pertemanan yang saling menerima. Kita boleh belajar bagaimana Allah yang merawat persahabatan. Ada seorang tokoh yang bernama Andar Ismail pernah menuliskan dalam sebuah buku Selamat Berteman bagaimana bentuk persahabatan yang boleh saling menerima dan melihat kelebihan dan keunggulan. Andar Ismail berkata demikian, setiap hari Sabtu kami bermain kasti, olahraga di mana bola dipukul dengan kayu pemukul. Semakin tinggi bola itu dipukul, semakin banyak kesempatan untuk menyusuri batas-batas kembali sampai ke basis. Kami semakin senang dan semakin seloroh untuk mengatakan,
kamu hebat. Kamu hebat. Ada pula teman yang cakap dalam keterampilan tangan. Dia boleh membuat robot dari karya tangannya. Dan selalu teman mengatakan, kami tidak iri, kami kagum kepadamu. Ada juga teman yang jago matematika. Ada juga teman yang jago untuk merangkai kata. Saudara yang terkasih, pada bagian akhir Anda Ismail mengatakan, apa kepandaian? Apa yang dapat kulakukan? Aku bodoh dalam segala hal. Yang ku tahu hanya mengarang. Ketika aku dipanggil ke depan dan mulai menampilkan kemampuanku mengarang, orang-orang terdiam. Namun seorang sahabat selalu mengatakan, kami tidak iri, kami bangga. Saudaraku yang terkasih, inilah teman yang kemudian dikenal dengan persahabatan. Sampai hari ini kita bersahabat dengan orang-orang sekitar. Seiring berjalannya waktu, kita pasti mengalami banyak perubahan, banyak perbedaan, dan akhirnya kita menampilkan pola pikir, tindakan, bahkan bagaimana menatap orang sekeliling kita berubah. Kecanggihan teknologi juga memberi pengaruh besar. Setiap orang mengalami perubahan, namun persahabatan tak akan luntur. Ketika persahabatan terjaga, ketika persahabatan dihargai, persahabatan Raja Daud dengan Jonatan, anak Saul, tetap terjaga. Inilah firman Tuhan untuk minggu ini. Kepedulian terhadap disabilitas, kepedulian terhadap orang-orang yang mengalami kekurangan, kepedulian sesama tanpa batas. Amanginang dan keluarga yang terkasih, Raja Daud adalah seorang raja yang memilih jalan Tuhan sebagai anugerah. Ia merayakan kehidupannya sejak dia muda bahkan sampai tuanya. Kesempatan untuk berkarya sebagai raja tidak membuatnya lupa untuk memberi bagian dari sesamanya. Hak orang lain, hak teman yang sebagaimana haknya dikembalikan sebagaimana perjanjiannya kepada Tuhan dan Jonatan. Saudara yang terkasih, Raja Daud bersahabat dengan Jonatan, anak Saul. Proses waktu yang panjang tidak berarti Raja Daud melupakan persahabatan. Bahkan sampai Jonatan mati pun ia mengingat janji. Ia melihat bahwa persahabatan adalah sesuatu yang tak bisa ditolerir. Dia bertanya, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kasih yang dari Allah. Bagian pertama yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan, pemulihan dan pengakuan. Permusuhan yang biasanya menyimpan dendam, turun-temurun, dendam yang sulit dilupakan, dendam yang diusahakan untuk dibalas, permusuhan yang dibangun oleh Raja Saul kepada Daud tidak membuat Daud dendam, malah mengasihi Jonatan, anak Saul. Ia menunjukkan kasih Allah kepada keturunan Saul. Ia menemukan Mephiboset, cucunya Saul. Tindakan Daud mengingatkan kita, tak ada yang lebih besar dari kasih Allah. Tindakannya kepada manusia adalah bagian dari karakter yang sesungguhnya, bahwa kita dipanggil Tuhan untuk menjadi sahabat. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan datang ke dunia mencari manusia untuk diselamatkan. Inilah inisiatif yang dilakukan oleh Allah dan menjadi bagian dari setiap orang yang percaya, bahwa kita pun dicari oleh Allah dan melakukan hal yang sama. Dia mencari keturunan dari Jonatan. Keadaan Mephiboset yang timpang kedua kakinya atau cacat kakinya adalah menunjukkan manusia yang timpang.
di tengah-tengah keterbatasannya di dunia ini. Pengakuan Mephiboset tentang kehinaan dirinya melukiskan betapa hinanya manusia yang ternoda di hadapan Allah. Ketika Mephiboset menjumpai atas panggilan Daud, Mephiboset mengakui bahwa dia adalah hamba. Saudaraku yang terkasih, Daud mengasihi dan mengembalikan segala milik Saul dan mengembalikan segala sesuatu yang menjadi hak Mephiboset, mencerminkan bagaimana Tuhan memulihkan hidup kita ketika kita datang atas inisiatif dan panggilan Allah semata. Firman Tuhan mengundangmu dan aku, saudara, dalam kehidupan untuk mencerminkan kepedulian dan kasih Tuhan kepada manusia. Memang dalam keterpurukan, kehinaan, Mephiboset sulit untuk bangkit. Ia menyendiri, ia lari dari komunitas yang sebenarnya, sebagaimana undangan Yesus Kristus yang mengajak kita, yang melihat, mendengar bahwa Allah mengundang kita makan semeja dengannya, mengundang orang tuli, orang buta, dan orang miskin untuk dipulihkan dari keadaan. Yesus memberi undangan kehidupan bahwa setiap orang memiliki hak untuk diselamatkan, memberi hak setiap orang untuk menerima kedamaian, ketenangan, bahkan melampaui dari cara berpikir manusia pada umumnya. Allah mengundang kehidupan kepada kita. Kasih-Nya memenuhi hati kita, motivasi kita untuk menyatakan kasih kepada sesama, bukan karena kita dituntut untuk memberi, bukan karena seseorang yang membayar pajak dan ingin mendapatkan keuntungan. Allah menerima dan mengasihi kita karena Allah begitu mencintaimu, begitu mencintai kita. Memberi bukan sebuah tanggung jawab secara moral, tapi sebuah panggilan kehidupan bahwa kita dimampukan untuk menerima dan berbagi bagi orang lain. Bagian yang kedua, Raja Daud mematahkan kebiasaan mengkambing hitamkan dan memenuhi janji kepada Yonatan. Daud menggenapi janjinya kepada Yonatan. Firman Tuhan dalam Samuel 20 ayat 15 dikatakan, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas dari musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Pengakuan Yonatan memiliki persahabatan yang baik melampaui orang yang bersaudara. Janji Daud kepada Yonatan adalah janji seorang sahabat. Di tengah kebiasaan raja untuk memusnahkan atau membalas dendamkan segala sesuatu yang pernah terjadi pada raja sebelumnya, adalah sesuatu yang normal dalam kerajaan saat itu, karena diikuti oleh adanya pembalasan dan pemberontakan, adalah hal yang biasa. Namun Daud mematahkan, yang mengkambing hitamkan sebuah kesuksesan, kenyamanan dengan menghilangkan orang-orang di sekelilingnya. Saudaraku yang terkasih, Daud melihat janjinya kepada Yonatan sebagai sesuatu yang jauh lebih penting. Dia lebih takut gagal menepati janji di hadapan Tuhan daripada ketakutan akan adanya konspirasi. Raja Daud mencari keluarga Saul yang masih tersisa. Allah mencari untuk dihukum? Tidak. Allah mencari kita untuk dijadikan keluarganya. Mephiboset
anak Jonathan, bersembunyi di Lodebar. Mephiboset mungkin tak terpikir akan dicari dan diperhadapkan dengan seorang raja yang besar pada masanya. Ia dibawa kepada Daud, dan Daud menenangkan dan memberi kemerdekaan hatinya. Daud bukan hanya mengembalikan rasa berani bertemu dengan raja. Daud mengajarkan hidup dalam persahabatan yang memberi. Hak dari Mephiboset dibalikkan. Yang pernah dimiliki Saul, yang menjadi bagian dari milik Jonathan, dikembalikan kepada Mephiboset. Daud memberi status baru bagi Mephiboset sebagai salah satu anak raja yang makan di meja raja. Amanginan yang terkasih, apakah engkau ingin dipulihkan oleh Tuhan? Mephiboset mendapatkan perlakuan yang istimewa. Bukan inisiatif, namun inisiatif dari Raja Daud adalah bagian dari tindakan orang-orang yang takut akan Tuhan. Hak istimewa yang diberikan oleh Raja Daud, perlakuan yang baik, adalah cara lain memperlakukan orang yang pernah menyakiti, memperlakukan sangat buruk, bahkan yang pernah berencana untuk membunuhnya. Saudaraku yang terkasih, Daud tanpa ragu melakukan itu, bukan karena dia hebat, namun ikatan kepada Tuhan, takut akan Tuhan, adalah teologi sentral dalam kitab Samuel. Selama Daud takut akan Tuhan, Raja Daud memimpin dan mempertahankan kebenarannya dan menjadikan Mephiboset sebagai seorang anak yang dikasihi. Inilah yang menandakan bahwa Daud bukan hanya taat pada perjanjian, bukan taat pada sebuah ikatan pada manusia. Melampaui itu, Daud setia dan berusaha memenuhi apa yang telah dijanjikan. Raja Daud mungkin bisa berbohong, mungkin juga bisa menipu dirinya. Toh yang mengetahui janji Daud dengan Jonathan hanya mereka berdua. Namun janji yang ditanamkan Daud di hadapan Jonathan, sahabatnya, didasarkan pada ikatan takut akan Tuhan. Kesetiaan Daud inilah yang menghormati perjanjian, bahwa perjanjian kita hari ini, perjanjian kita yang lalu, yang baik, yang berdasar pada kasih Tuhan, mulailah mengundang Tuhan untuk mewujudkannya. Daud setia pada perjanjian itu. Daud mengikat itu. Kesetiaan itulah yang membuat kita menjadi orang-orang yang sangat peduli dan melihat lingkungan kita, komunitas kita yang terbatas, bahkan sekalipun kepada orang-orang yang disabilitas, yang memiliki kekurangan dari kenormalan manusia secara umum, dilayakkan Tuhan untuk menjadi berkat dan memulihkan orang-orang sekeliling kita. Kesetiaan kepada Allah untuk kita pada kemerdekaan, kemerdekaan untuk bersyukur dan menerima bahwa kita diberkati Tuhan. Kekayaan, status, pangkat dan lain adalah cara Tuhan untuk membuat kita mengenal bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita imani adalah Allah yang memberkati kita. Ketika Allah membuat kita lebih tinggi, tidak selayaknya kita menjadi tinggi di antara sesama, bahkan membuat kita semakin menjauhi kebesaran Tuhan. Saudaraku yang terkasih, seorang tokoh Prancis pada abad ke-17 yang bernama René Descartes pernah mengatakan, untuk mengetahui apa yang dipikirkan seseorang, lihatlah laku mereka, bukan perkataan mereka. Ada yang berjanji setia sampai mati, bahkan segera menyangka
undangan konsistensi kehidupan rohani, bahwa apa yang dikatakan, biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang mempunyai integritas dalam kehidupan, integritas dalam melayani, dan kita boleh menjadi orang-orang yang hidup dan menjadi relasi Kristus yang memerdekakan orang-orang yang tak mampu. Bagian terakhir, disabilitas, ketidakmampuan berkarya secara normal adalah sesamaku. Kita semua adalah sesama. Kebaikan Raja Daud menunjukkan Mephiboset tidak dicari. Jonathan pun tidak membuat permohonan apapun. Siapapun tidak mengetahui rancangan itu. Namun Daud melihat tidak menjadi penghalang ketika Mephiboset menjadi orang yang disabilitas. Namun Daud melihat Mephiboset sebagai manusia yang seutuhnya, melihat bahwa Allah menciptakan sebuah persahabatan tanpa batas, dan kita pun bersahabatlah tanpa batas. Ia menghampiri kita untuk memberi anugerah. Seandainya dunia merasakan bahwa dunia ini tidak pernah menduga bahwa anugerah Allah itu dimungkinkan dalam kehidupan kita dimanapun berada, Allah mengutus Kristus ke dunia di luar dari akal manusia. Kesederhanaan Kristus, Dia menjadi rela, menjadi sahabat dan berelasi bagi orang-orang. Dia hadir di tengah-tengah kesederhanaan. Dia hadir bagi orang-orang yang membutuhkan, bahkan yang terpinggirkan oleh dunia. Kemiskinan, ketulian, kebutaan, Allah merangkul setiap orang dalam janji kasih setianya. Allah tak pernah mengabaikan, dan Allah memberikan kesempatan, sekalipun Allah tak mempunyai kewajiban untuk melakukan itu. Namun Allah mengasihi kita. Ia memulihkan dan memberikan warisan yang terhilang. Ia memberikan hak pada yang terhilang, meletakkan mereka dengan anak-anaknya semeja, berpesta dengan mereka, makan dengan mereka, bahkan menghadirkan kerajaan Allah adalah sebuah panggilan di mana kita menghargai persahabatan dan melihat sesama sebagai manusia seutuhnya. Akhirnya kita mengatakan, Engkaulah sesamaku. Kami tidak iri. Kami bangga melihatmu bertumbuh dalam iman dan mulai menemukan kebaikan Tuhan dalam hal kecil untuk hal yang besar. Niscaya Tuhan memberkati. Tuhan memberikan pertumbuhan dan kehormatan. Hari ini, esok, rayakanlah kebaikan Tuhan dengan berbagi bagi sesama. Selamat hari ini, selamat menikmati kebaikan Tuhan dan mengalami mujizat kemenangan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur jika hari ini kami dimungkinkan untuk melihat sebuah persahabatan yang begitu baik, persahabatan sejati, di mana kami pernah ditolong, kami pernah diingatkan, dan biarlah persahabatan itu boleh berkembang ke arah yang lebih baik. Kami tahu Tuhan, kami punya keterbatasan, namun keterbatasan tidak menghambat kami untuk mengingat kembali kebaikan-kebaikan orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami lebih takut kepada Tuhan daripada takut pada diri kami sendiri. Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap berkat yang kami terima boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami, khususnya di masa pandemi COVID-19. Jika Tuhan memungkinkan seorang, bahkan di antara kami, boleh menjadi berkat, biarlah kami semua menjadi bagian dari orang-orang yang terberkati. Setiap orang yang sakit Tuhan pulihkan, dan mereka boleh mengalami kemenangan, dan boleh terus serta dalam pelayanan bersaksi bahwa Tuhan tak pernah membiarkan kami sendiri. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin.